Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruben Arif dari Forum News Network. RUU TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Presiden Prabowo, seperti dikatakan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dipastikan akan segera mengesahkannya menjadi undang-undang. Dengan pengesahan itu, Letkol Teddy, ini salah satu figur yang sekarang juga paling populer, dipastikan tidak harus pensiun. Karirnya itu juga dipastikan akan terus meroket dan jangan kaget ya kalau pada Pilpres 2029 dia bakal maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Anda pasti protes, apa ini kok jadi jumping conclusion ya urusannya dengan naik pangkat dengan maju pilpres. Nah ini saya nggak jumping conclusion karena apa? Karena sejumlah lembaga survei itu menyebutkan bahwa dia menempati posisi teratas anggota kabinet. Nah saya mengutip saja ini ya, dari lembaga-lembaga survei bahwa dia adalah salah seorang anggota kabinet yang paling populer. Bahkan ini sejumlah lembaga survei juga menempatkan dia di posisi teratas dalam soal kepuasan publik terhadap kinerjanya. Anda bingung kan, kinerjanya apa ya yang kemudian dirasakan oleh publik itu sangat puas. Ya begitulah sebuah lembaga survei ya. Kalau mulai membranding orang, Anda mesti mulai siap-siap ini, Anda mesti mulai waspada nih para kandidat yang juga akan maju pada Pilpres maupun sebagai para kandidat yang akan maju Pilpres pada 2029. Teddy ini adalah salah satu kompetitor Anda yang berat. Namun sabar dulu ya, karena bersama dengan itu sekarang ini ada sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya ini ada kemungkinan undang-undang itu akan mengalami revisi lagi seperti juga undang-undang lain yang pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi kali ini bakal mengabulkan gugatan dari 7 orang mahasiswa itu? Dan kalau toh gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, pertanyaan berikutnya, apakah pemerintahan Prabowo itu akan menurutinya, akan mematuhinya? Kalau di masa pemerintahan Jokowi, putusan Mahkamah Konstitusi itu nggak ada gunanya. Itu diabaikan, bahkan ditorpedo, dan bahkan diatur-atur juga. Itu. Saat Mahkamah Konstitusi itu memutuskan Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun, bukannya malah melakukan perbaikan, Jokowi itu mentorpedonya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selesai itu barang. Namun situasinya berubah ketika pemerintahan berganti ke tangan Prabowo. Bahkan sebelum Prabowo memerintah, ketika dia sudah terpilih pun dia sikapnya berbeda dengan Jokowi. Prabowo misalnya taat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Ciptaker. Dan kemudian sebelumnya juga ketika Undang-Undang Pilkada ya, ketika Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, partai-partai yang bisa mengusung calon kepala daerah. Berarti saat itu Prabowo belum dilantik sebagai presiden dan dia bisa menginstruksikan agar DPR itu mematuhi putusan MK. Ingat ya pada waktu itu ada demo besar-besaran dan juga DPR pada waktu itu seperti sekarang ini, seperti undang-undang ini bergerak cepat, bahkan jauh lebih cepat itu hanya dalam semalam itu sudah memutuskan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang pada waktu itu untuk menjegal PDIP. Tapi karena sikap Prabowo berbeda, dia minta agar itu dipatuhi putusan Mahkamah Konstitusi, ya ini membuka jalan bagi PDIP untuk bisa mengikuti pilkada serentak. Nah, ini kalau itu tidak, kalau revisi itu diterpedo lagi dengan Perpu, itu bisa PDIP itu nggak punya calon kepala daerah, nggak punya kepala daerah termasuk yang seperti di Jakarta ini, karena dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian menghasilkan salah satunya adalah kader PDIP, pasangan kader PDIP Pramono Anung dan Rano Karno itu bisa terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Yang sekarang masih harus kita tunggu bagaimana dengan Undang-Undang TNI. Apakah Presiden Prabowo akan mentaati putusan MK seandainya ini loh ya, putusannya itu nanti bertentangan dengan keinginannya. RUU TNI ini, revisi RUU TNI ini adalah agenda politik.
Prabowo. Seperti halnya juga dengan Undang-Undang Ciptaker, itu agenda politiknya Jokowi dan oligarki. RUU TNI ini digagas saat Presiden Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan pada era pemerintahnya Jokowi. Jadi ini akan menjadi semacam ujian kenegaraan bagi Presiden Prabowo. Seandainya, sekali lagi seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan 7 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. Apakah dia akan menunjukkan sikap kenegarawanan seperti yang telah dia tunjukkan sebelumnya dalam revisi Undang-Undang Pilkada dan juga revisi dari Undang-Undang Ciptaker, atau dia akan mengambil jalan pragmatis sebagaimana Jokowi, pragmatis politis ini ya, sebagaimana Jokowi pendahulunya yang dia akui kan sebagai mahaguru politiknya. Konsekuensi dari pengesahan RUU TNI ini ada 3 substansi yang mengalami perubahan. Pertama, kedudukan TNI dalam operasi militer selain perang. Kemudian yang kedua, penambahan jumlah jabatan sipil yang diduduki prajurit militer aktif. Dan yang ketiga adalah penambahan usia pensiun. Itu baik mulai dari prajurit, bintara, kemudian perwira dan perwira tinggi. Khusus soal penambahan jabatan sipil yang boleh diduduki oleh militer aktif mengalami penambahan, tapi juga sekaligus pengurangan. Penambahan itu dari semula 10 lembaga dan kementerian menjadi 14. Pengurangan dari semula 10 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu 10 menjadi 9 karena Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dikeluarkan. Kemudian penambahan 5 lembaga kementerian. Jadi total ada 14 lembaga dan kementerian yang boleh diduduki perwira TNI aktif. Apa saja? Ini Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kedua, Kementerian Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Ketiga, Kesekretariatan Negara menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden. 4, Badan Intelijen Negara BIN. 5, Badan Cyber dan atau Sandi Negara. 6, Lembaga Ketahanan Nasional. 7, Badan Search and Rescue SAR, ini SAR Nasional. 8, Badan Narkotika Nasional. 9, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 10, Badan Penanggulangan Bencana. 11, Badan Penanggulangan Terorisme. 12, Badan Keamanan Laut. Ke-13, Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. Dan 14, Mahkamah Agung. Nah, khusus Kesekretariatan Negara ini menarik ini karena kita nanti akan bahas dan ini ada kaitannya dengan Letkol Teddy ya, karena ini jelas disebutkan bahwa Kesekretariatan Negara menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Sekretariat Militer Presiden. Kalau soal Sekretariat Militer Presiden udah clear, itu memang sejak dulu itu diduduki oleh seorang perwira tinggi militer. Nah, ini yang menarik adalah Kesekretariatan Negara menangani urusan Kesekretariatan Presiden. Ini kan berarti dengan aturan yang baru ini juga dimungkinkan dua-duanya ini dari perwira militer ya, karena diatur dalam undang-undangnya. Dan ini nanti kalau kita ngomongin Sekretariat Militer Presiden itu ada kaitannya dengan Letkol Teddy. Sebagai konsekuensi dari undang-undang tersebut, maka seperti dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, prajurit TNI yang menduduki jabatan di luar 14 kementerian itu harus pensiun dini atau mundur. Bahkan ini anggota Komisi 1 DPR RI dari PDIP, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan T.B. Hasanuddin yang pernah jadi sekretaris militernya Presiden Habibie, itu mendesak Panglima TNI menarik perwira TNI yang menduduki jabatan sipil termasuk BUMN. Berapa orang jumlahnya? Perkiraan dari T.B. Hasanuddin itu bisa ribuan. Kok banyak sekali ya? Jadi agak mengejutkan ya, karena ternyata banyak juga mereka yang menempati di BUMN dan tidak pensiun. Baru ngeh saya juga kalau sampai ribuan itu. Dasarnya apa ya? Karena dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur 10 lembaga dan kementerian itu juga kalau di BUMN kan tidak diperkenankan. Nah, saya tahu pasti selain soal tadi itu yang mereka TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian dan lembaga, itu pasti yang paling banyak menarik perhatian dan juga polemik itu adalah kedudukan Letnan Kolonel Teddy sebagai sekretaris kabinet. Ini namanya Teddy Indra Wijaya lengkapnya ya. Ini kalau lihat dari orang tuanya ini memang campuran ini Jawa Manado sama seperti Pak Prabowo dia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut bahwa posisi sekretaris kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di bawah Sekretariat Militer Presiden. Kedudukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 148 tahun 2024. Jadi ada perpresnya.
Ya, Sesmil itu kan dijabat oleh militer aktif. Maka saya tadi bilang setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif gitu ya. Kata Pak Jenderal Agus ini di parlemen setelah tidak lama setelah pengesahan dari RUU TNI itu. Nah, coba ini perhatikan. Agus menyatakan jabatan Seskap setara dengan eselon 2. Ini bukan yang pertama sebenarnya. Sebelumnya juga sudah dikemukakan itu baik oleh Sufmi Dasko Ahmad maupun oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi yang sekarang lagi bikin geger ya. Karena menurut Panglima TNI yang menjadi dasar pengangkatan jabatan TNI menjadi letkol menggunakan surat perintah. Ini jabatan Seskap kan eselon 2. Eselon 2 itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1 kata dia. Ini juga perhatikan ini nanti soal maksimal bisa dijabat oleh bintang 1. Kenapa? Karena di militer itu aturan yang berlaku bahwa pangkat itu mengikuti jabatan, bukan jabatan mengikuti pangkat. Ini kan sekarang ini kan jabatannya jabatan bintang 1, eselon 2, tapi kok dia diduduki oleh letkol. Nah, ini nanti kita bahas yang ini ya. Hal serupa disampaikan juga oleh Kepala Staf TNI Jenderal Maruli Simanjuntak. Ini padahal Maruli itu sebelumnya termasuk orang yang keras menyatakan pada waktu Maijen Novi Helmi Prasetya itu ditunjuk menjadi Dirut Bulog yang pada waktu itu kata dia ya begitu dia menjabat Dirut Bulog itu sudah tidak lagi menjadi prajurit aktif dia. Nah, sama tadi Maruli juga menyinggung soal Perpres nomor 148 tahun 2024 soal Seskap di bawah Setmil. Setmil Pres dari dulu dipimpin oleh bintang 2. Dia tidak ada yang pensiun dari sejak zaman aturannya ada. Gitu kata Pak Maruli. Ini sebenarnya memang aturannya ada, tapi kalau Sekap ini kan aturan yang baru. Kita tahu kan dulu kalau kita ngomong dulu Sekap itu setara dengan menteri. Ya, ini sekretaris kabinet yang sebelumnya diduduki selama 2 periode oleh politisi PDIP Pramono Anung yang sekarang jadi gubernur di DKI Jakarta. Jadi kalau sekarang dia dilebur Mensesnek itu sekarang rupanya dia diatur kemudian di bawahnya itu ya. Ini dan aturan ini kelihatannya aturan yang baru juga yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Jadi ini semacam utak-atik itu untuk memesahkan posisi dari Teddy. Karena ada aturan bahwa jabatan TNI Sekap itu di bawah Sesmil Pres, dia tidak harus pensiun. Penjelasan dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini sesungguhnya sangat lucu. Dan ini yang saya sebut tadi ada otak-atik undang-undang dan peraturan hanya demi seorang TNI. Ini luar biasa sekali ya TNI Indra Wijaya ini. Ini sama juga halnya dengan kenaikan pangkat TNI dari mayor ke letnan kolonel yang disebut sebagai kenaikan pangkat reguler percepatan. Reguler kok percepatan ya? Namanya reguler itu ya berkala, ada jadwalnya. Kalau nggak salah 1 April dan 1 Oktober. Kalau percepatan itu biasanya karena operasi-operasi yang disebut KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Itu biasa. Kalau kemudian dalam medan pertempuran misalnya ada yang berhasil melaksanakan operasi dengan sukses, kemudian mendapat kenaikan pangkat itu bisa. Di luar itu ada lagi kenaikan pangkat anumerta ya, karena juga melakukan operasi-operasi tapi dia gugur di daerah operasi dia juga bisa mendapat kenaikan pangkat anumerta. Tapi kalau kenaikan pangkat percepatan reguler ini memang kayaknya situasi yang baru dan ini pada waktu itu ketika Pak Maruli ditanya Kepala Staf TNI Angkatan Darat dia menyatakan itu yang memberikan kenaikan itu adalah Mabes TNI. Jadi silakan bertanya ke Mabes TNI. Ini yang pasti dibanding-bandingkan kenaikan pangkat TNI itu dengan teman-teman satu angkatannya yang sampai sekarang masih berpangkat kapten dan baru nanti 1 April ini baru akan naik menjadi mayor. Termasuk yang di situ adalah peraih Adi Makayasa, lulusan terbaik tahun 2000 Akmil 2011 Hendrik, lengkapnya Kapten Hendrik Pardamaian Hutagalung. Hendrik ini selain Adi Makayasa, dia juga lulusan terbaik di Kelapa 1. Ini untuk naik menjadi kapten. Saya nggak tahu di Kelapa 2-nya untuk menjadi mayor, apakah dia juga masih yang terbaik. Di luar itu, yang juga membuat kita bingung itu adalah pelantikan Teddy menjadi sekretaris kabinet. Kalau dia disebut eselon 2, kenapa dia dilantik bersama dengan wakil menteri pada tanggal 21 Oktober siang ya, siang hari setelah pagi harinya Presiden melantik para menteri dan kepala badan. Teddy bahkan kalau kita lihat bisa lihat videonya ini, dia dilantik di barisan paling depan bersama dengan wakil menteri koordinator loh ya, dan namanya juga disebut paling awal. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang
Pengangkatan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Teddy Indra Wijaya STThan MSI sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dan sebagai Sekretaris Kabinet, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Kepada Saudara Teddy Indra Wijaya dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Teddy ini juga cuma eselon 2, tapi selalu hadir dalam rapat-rapat kabinet dan duduk bersama para menteri. Seperti video ini, dia terlihat pakai kemeja putih dan sibuk mencatat sebagaimana menteri lainnya. Putih, Jaksa Agung. Kelihatan sekali kan dia levelnya memang anggota kabinet gitu ya. Dan nanti lembaga-lembaga survei juga menyebutnya sebagai anggota kabinet. Sementara bosnya Sekretaris Militer Mayor Jenderal TNI Kosasih itu hanya gitu ya. Walaupun sebenarnya itu memang tepat seperti itu, dilantik oleh Mensesnek pada tanggal 29 November 2024. Jadi lebih sebulan setelah pelantikannya. Jadi eselon 2 dilantik oleh Presiden, sementara eselon 1-nya dilantik oleh Mensesnek Prasetyo. Ini saja udah kelihatan sekali ya keanehannya. Sebagai eselon 1, Pak Maijen Kosasih nggak mungkin hadir dalam rapat kabinet karena dia bukan anggota kabinet, apalagi duduk sejajar dengan para menteri. Kalau duduk misalnya diminta hadir pun duduknya pasti di belakang itu ya sebagai Sekretaris Militer Presiden. Tapi urusan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya seorang Sekretaris Militer itu saya kira nggak ada kaitannya dengan sidang-sidang kabinet gitu ya. Jadi sekali lagi ini demi seorang Teddy, aturan aturan dan peraturan itu di otak-atik, aturan perundang-undangan itu di otak-atik dan karena Teddy nggak harus pensiun, jadi jangan kaget kalau nanti selama masa jabatan Prabowo dia akan mendapat percepatan kenaikan pangkat lagi sampai setidaknya menjadi brigjen. Karena ini nggak bisa disebut nggak melanggar aturan juga loh. Karena apa? Karena eselon 2 kan sesungguhnya seperti dikatakan juga oleh Panglima TNI tadi itu jabatan brigjen. Saya tadi menyebut di TNI itu biasanya ada aturannya adalah pangkat mengikuti jabatan. Jadi ada orang, saya kenal seseorang gitu yang di militer yang dia mau dia mau naik pangkat, dia harus dicarikan jabatannya dulu. Kasus yang terbaru lah saya kira. Anda ingat tentu Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetya ya.
yang dia itu karena kata dari BUMN bahwa jabatan dari Pak Helmi itu sebagai Dirut Bulog itu adalah eselon 1 dan katanya eselon satunya itu eselon 1 senior berarti ini ya karena selevel dengan bintang 3. Karena itu dia kemudian dicarikan tempat menjadi Danjen Akademi TNI. Di situ ini jabatan ini bintang 3 dan dia kemudian naik menjadi bintang 3. Itu yang jadi masalah karena dia lebih dulu dilantik menjadi kepala Bulog yang katanya kasat itu harusnya dia udah pensiun tapi beberapa saat kemudian dia dilantik lagi menjadi Danjen Akademi TNI. Nah, pangkatnya naik di bintang 3. Jadi rangkap jabatan dia sebagai Danjen Akademi Militer dan kepala Bulog. Padahal kan harusnya kalau mau rapi administrasinya dia dipromosikan dulu menjadi Danjen Akademi TNI bintang 3. Setelah itu dengan pangkat bintang 3 dia dilantik menjadi kepala Bulog. Itu baru rapi gitu. Jadi untuk Teddy dari pangkat nggak salah kalau dinaikkan sampai pangkatnya Brigjen gitu. Karena memang jabatan itu adalah jabatan Brigjen. Di luar itu banyak juga yang sudah mulai memprediksi ini kemungkinan besar Teddy ini bisa maju jadi salah satu kandidat pada Pilpres 2029. Mungkin bukan presiden lah, tapi calon wakil presiden. Pertanyaan mendampingi siapa? Ya kalau pada tahun 2029 itu bisa dia mendampingi Prabowo tapi juga bisa mendampingi Gibran. Tergantung karena kan ini sebelum dia dekat dengan Prabowo dia juga sangat dekat dengan Pak Jokowi sebagai asisten ajudan. Dua-duanya dekat jadi kelihatannya dia bisa jadi joker tuh. Jadi calon wakil presidennya Prabowo oke, karena dia juga cukup sangat dipercaya oleh Prabowo. Jadi calon wakil presidennya Gibran juga oke dia karena dia juga sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan banyak yang menyebut ini dia orangnya Pak Jokowi yang dimasukkan juga ke lingkarannya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo nyaman-nyaman aja kok sama Teddy. Jadi apa masalahnya gitu ya. Sekarang ini ya nama Letkol Teddy waktu itu masih Mayor Teddy itu masuk dalam jajaran anggota kabinet yang paling populer. Saya hanya mengutip loh ya, anggota kabinet disebutnya ya, bukan sekap eselon 2 loh ya. Saya mengutip dari survei-survei dari lembaga survei itu. Dan kita tahu di era demokrasi seperti kita ini, demokrasi berdasarkan popularitas itu, yang paling penting dalam kontestasi itu ya popularitas. Soal kemudian kinerja, kredibilitas, kapasitas, itu nggak penting. Pokoknya yang penting populer. Itu yang terjadi pada Jokowi ya. Ini saya ngutip survei pada bulan apa ya? Bulan Januari kalau tidak salah ini ya. Ini yang rilisnya dibuat oleh Indikator Politik punya Burhanuddin Mutadi. Beritanya begini yang saya kutip nih. Nama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya mencuat sebagai salah satu menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi, salah satu menteri loh ya, berdasarkan survei terbaru Indikator Politik. Dalam survei ini, Mayor Teddy menempati posisi kedua dengan tingkat kepuasan sebesar 90,1% di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh 92,8%. Ingat ya, ini menteri kan baru bekerja 3 bulan. Dan kedua, kan Teddy sekali lagi dia bukan menteri, dia sekretaris kabinet. Tingkat kepuasan apa yang bisa diukur dari publik itu? Itu sih kan aneh banget ini ya. Kalau Pak Prabowo puas terhadap kinerja Teddy, kepuasan tertinggi Pak Prabowo itu adalah Teddy, ini masuk akal. Karena buktinya dengan berbagai macam cara ini diatur supaya dia sah itu menjabat sebagai sekap dan kemudian pangkatnya bisa dinaikkan. Tapi kalau kepuasan kinerja apa ini? Ini lembaga survei ini juga aneh-aneh ini ya. Tapi bukan hanya punya Burhanuddin Muhtadi, sebulan kemudian Lembaga Survei Indonesia itu mengungkap hasil surveinya yang menyatakan Sekretaris Kabinet Sekap Mayor Teddy Indrawijaya masuk daftar pejabat non-ekonomi terpopuler dalam Kabinet Merah Putih. Wah, bahkan sampai pengelompokan ini ya, pejabat non-ekonomi. Mayor Teddy juga berada dalam 3 besar pejabat dengan kinerja memuaskan selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei LSI yang dilakukan pada 20 sampai 28 Januari 2025 menyatakan Mayor Teddy menempati peringkat ketiga dalam jajaran pejabat paling memuaskan dengan tingkat kepuasan 90,9%. Saya jujur aja bingung saya. Sekretaris Kabinet apa ya kaitannya dengan publik yang kemudian membuat publik itu puas gitu ya. Puas gitu ya kalau kata Tukul. Inilah kalau survei itu ditanyakan pada orang yang nggak ngerti duduk persoalannya. Ya dia asal ngomong aja dan konyolnya itu kemudian juga dipublikasikan oleh lembaga survei. Jadi ini soal yang sudah klasik ya kita mempersoalkan soal hasil-hasil survei itu. Tapi kita udah hafal juga ya biasanya nanti survei ini mulai
mulai munculkan dan ini kita tahu orang-orang seperti ini kemudian nanti akan di branding begitu ya. Jadi kalau nantinya Mayor Teddy kemudian Letkol Teddy masih salah aja ini terus naik dan kemudian terakhir nanti jabatannya pada akhir periode pemerintahnya Prabowo tahun 2029 dia sudah Brigjen dan kemudian dia juga terus masih tingkat kepopularitas dan termasuk tingkat ini saya kira nanti berikutnya lembaga survei akan merevisi ya bukan tingkat kepuasan anggota kabinet lagi ya tingkat kepuasan Letkol Teddy sebagai sekretaris kabinet gitu ya mungkin nanti hasil surveinya dan dia masih ditempatkan paling tinggi, kita mesti mulai bukan waspada ya, nggak ada urusannya waspada. Kita sudah mulai tahu bahwa kemana arahnya Letkol Teddy ini di branding. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.